Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Mayuanda dari 12 IPS 3. Saya dan rekan saya yang bernama Dinda Ayu Putri Revini akan menjelaskan salah satu organisasi regional, yaitu KAFTA. KAFTA merupakan singkatan dari China ASEAN Free Trade Area, yang merupakan suatu kesepakatan antara China dengan negara-negara ASEAN untuk mengadakan perdagangan bebas dengan biaya masuk hingga 0% untuk produk-produk China dan ASEAN. KAFTA pertama kali disepakati pada bulan November 2001 dalam KTT ASEAN yang ke-7 yang diselenggarakan di Bandar Sri Begawan, Brunei Darussalam. ASEAN menyetujui pembentukan KAFTA dalam waktu 10 tahun yang telah dirumuskan dalam ASEAN-China Framework Agreement on Economic Cooperation yang disahkan dalam KTT ASEAN yang ke-8 yang diselenggarakan di Phnom Penh, Kamboja pada bulan November 2002. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Dinda Ayu Putri Revini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Ayu Putri Revini dari kelas 12 IPS 3. Nah, di sini saya akan menjelaskan kelanjutan apa itu sebenarnya CAFTA yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, yaitu Zahra. Nah, CAFTA itu sendiri disetujui di Indonesia pada tanggal 1 Januari 2010. Nah, disetujuinya CAFTA ini menimbulkan banyak sekali pro dan kontra di masyarakat. Kemunculan CAFTA ini ditakutkan oleh masyarakat Indonesia sangat mengganggu perekonomian Indonesia karena pada saat itu Indonesia menganut sistem ekonomi Pancasila, sedangkan CAFTA sendiri menganut ekonomi perdagangan bebas. Selain permasalahan tadi, di sini saya akan menyebutkan 5 bidang yang disepakati di dalam CAFTA ini. Yang pertama, ada bidang sektor pertanian. Yang kedua, ada bidang sektor telekomunikasi. Yang ketiga, ada sektor pembangunan sumber daya manusia. Yang keempat, ada investasi antar negara. Dan yang kelima, yaitu pembangunan di area Sungai Mekong yang ada di Vietnam. Poin berikutnya, kita akan membahas fungsi dari CAFTA. Nah, fungsi dari CAFTA itu sendiri yaitu mewujudkan kawasan perdagangan bebas dengan cara menghilangkan atau mengurangi hambatan perdagangan yang bersifat tarif ataupun non-tarif. Nah, selain itu tadi, fungsi dari CAFTA juga meningkatkan akses pasar jasa, meningkatkan peraturan dan ketentuan dari investasi, dan yang terakhir sekaligus meningkatkan aspek kerjasama ekonomi antara ASEAN dengan China itu sendiri. Dengan berdirinya CAFTA diharapkan dapat memperluas jaringan wilayah perdagangan ke wilayah ASEAN dan Tiongkok dengan tarif sekecil-kecilnya. Nah, setelah kita membahas fungsi dari CAFTA, selanjutnya kita akan membahas apa tujuan dari CAFTA itu tersebut. Tujuan pertama yaitu meningkatkan perdagangan dan investasi di wilayah-wilayah ASEAN dan juga wilayah Tiongkok. Yang kedua, memperdalam keterbukaan antara dunia luar dengan secara menyeluruh. Yang ketiga, menyesuaikan struktur industri Guangxi. Yang keempat, membantu meningkatkan daya saing pasar industri. Dan yang terakhir, yaitu meningkatkan kerjasama antara ASEAN dan Tiongkok dalam bidang pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, ekologi, dan yang terakhir di bidang kesehatan. Oke, cukup sekian pembahasan saya kali ini mengenai CAFTA. Semoga dapat dipahami dan dapat dimengerti. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.